Kata-kata itu berakhir, dan Zhang Wuyuan memandang ke arah Qin Yichen, seolah mengajar kultivasi junior. Yichen, aku tahu kamu telah mencapai pencapaian ini di usia muda, dan itu pasti disebut raksasa di antara laki-laki. Anda sesekali menunjukkan kekuatan Anda tidak ada. Siapa yang lebih muda dari sebelumnya? Tapi aku yakin Yichen sangat penting bagimu, jadi pikirkanlah, perjalanan ini terbaik untukmu. Qin Yichen berkata, karena itu, bawahan harus menjalani perjalanan ini. Zhang Wuyuan menundukkan kepalanya. Kamu bisa mengerti. Benar, Yichen, dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan bahwa kamu telah membuat kemajuan pesat di tahun-tahun ini. Seperti pisau panas menembus mentega, dan kalian semua bekerja keras selangkah demi selangkah. Tapi setelah bergabung dengan Immortal Monarch, tampaknya esensi kehidupan tidak terbatas, tetapi sulit untuk menerobos lagi, seperti menantang surga. Jadi saya harap Anda bisa tenang dan membumi di masa depan. Qin Yichen menundukkan kepalanya, memikirkannya. Pada saat itu, dia iri pada esensi kehidupan Immortal Monarch untuk waktu yang lama. Selama 1000 tahun, itu hanya sekejap. Apakah itu benar untuk Immortal Monarch? Belum lagi membosankan atau tidak, waktu yang dihabiskan dalam kultivasi retret berkurang. Saya khawatir tidak ada yang menyenangkan. Yichen ingat. Melihat siluet ramping di depannya, Zhang Wuyuan mengungkapkan keinginannya. Entah bagaimana, mungkin karena dia tahu Qin Yichen bukan milik benua ini dari kenalannya, Zhang Wuyuan tidak menganggapnya sebagai afiliasi. Kalau begitu yang mulia, kapan saya akan pergi? Wu Zhanyuan berkata, jangan terburu-buru, Anda pergi ke kultivasi sihir cahaya gemetar terlebih dahulu. Kaisar ini akan menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda berbela-sungkawa ke 100 battle domain. Anda bahkan menyiapkan 2. Qin Yichen memimpin, dan Zhang Wuyuan kemudian membagikan gulungan tabung giok, dan setelah yang pertama berkultivasi, dia bisa langsung memberikannya kepada Zhang Jinrong. Sebelum pergi, Qin Yichen memikirkannya dan berbalik, Yang mulia, Ruo, maksud saya Ruo. Jika 100 battle domain benar-benar sulit untuk dikembalikan, apa yang harus dilakukan? Ada keheningan sesaat di Zhang Wuyuan, tetapi matanya tiba-tiba tampak licin. Kaisar dapat menjadi sersan orang bijak dan berbaring, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat mentolerir sepenuhnya pengkhianat. Qin Yichen mengetahuinya, dan pensiun. Dalam beberapa hari terakhir, Zhang Wuyuan telah merilis berita bahwa Qin Yichen akan dikirim sebagai pembawa pesan untuk menghibur 100 battle domain. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Yichen tidak menyangka banyak orang benar-benar datang untuk memberi selamat padanya. Alasan Daohe tanpa dia, tentu saja, saya berharap yang terbaik untuknya di Raja Abadi. Tidak hanya itu, semua orang tidak dengan tangan kosong, dan hadiahnya pasti tidak ringan. Lagi pula, berada di Immortal Monarch bukanlah hal yang sepele, apalagi berurusan dengan Qin Yichen di masa depan. Secara khusus, mereka yang melakukan perjalanan di dunia perang selatan sangat berterima kasih. Lagi pula, jika tidak ada Qin Yichen untuk membantu, mungkin beberapa dari mereka tidak akan pernah kembali. Apalagi rampasan perang yang jauh melampaui dunia perang lainnya. Setelah satu demi satu, Qin Yichen juga menuliskan orang-orang ini. Inilah yang disebut hubungan pemberian hadiah. Di masa depan, orang lain tidak dapat menerobos tanpa mengekspresikan diri. Beberapa hari kemudian, di halaman, seorang lelaki kurus terus mengepalkan tinjunya. Namun, saat berikutnya, siluet Qin Yichen muncul di tempat lain. Tapi melihat siluet itu menghilang sebentar, Qin Yichen hanya tersenyum. Ini adalah cahaya ajaib. Benar-benar misterius. Seperti yang dikatakan Zhang Wuyuan, Qin Yichen merasa bahwa setelah berkultivasi secara langsung, ini bukan hanya masalah percepatan, tetapi ada rasa hampa di dalamnya. Qin Yichen hanya merasa bahwa penglihatan di sudut matanya terdistorsi ketika dia melakukan keajaiban cahaya, dan bahkan ada halo yang tidak dapat dijelaskan di depan matanya, seperti bepergian melalui ruang dan waktu, seperti mimpi dan penglihatan di sebuah gelembung. Selain itu, Qin Yichen menemukan bahwa saat melemparkan sihir gemetar, tindakan sebelumnya sama sekali tidak membeku, tetapi akan tetap ada, sehingga akan mengganggu penilaian musuh. Namun, masih terlalu dini untuk benar-benar mencapai great accomplishment. Sama seperti ajaran Infinity War, baik ranah maupun kultivasi harus membumi. Qin Yichen tidak pernah melihat keuntungan instan. Setelah menumbuhkan sihir cahaya yang bergetar, dia bermaksud mengembalikan tabung giok ke Zhang Jinrong, tetapi tidak mengira yang pertama telah ditemukan. Yichen, bagaimana kultivasinya? Qin Yichen tertawa. Tidak buruk, saya baru saja menyentuh pintunya. Maka persepsi anakmu bagus. Ini adalah teknik abadi. Zhang Jinrong tertawa. Faktanya, dia selalu menghargai bakat dan pengertian bawaan Qin Yichen, dan kunjungannya adalah untuk memberikan simpati kepada Qin Yichen. Yah, apakah ada banyak hal? Qin Yichen melihat daftar hadiah, dan memang dia bisa melihat ketulusan Zhang Wuyuan, dan Zhang Jinrong menyerahkan informasi lain. Ini adalah situasi umum dari 100 battle domain, dan orang-orang yang perlu memperhatikan. Anda ambil melihat lebih dekat. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan tampak bermartabat.
Tetapi setelah beberapa saat dia mengambil kecerdasan itu ke dalam pelukannya. Tenang, saya memiliki bagian saya sendiri. Dan saya pasti memenuhi kepercayaan yang mulia. Zhan Jinrong pertama kali berkata. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum pergi, Zhan Jinrong mengingatkannya lagi. Ya, Yi Chen, hasil dari perjalanan ini tidak dapat diprediksi. Anda dapat melakukan yang terbaik. Jika pembicaraan gagal, tidak peduli seberapa 100 battle domain mempermalukan Anda. Saya harap Anda akan menanggungnya terlebih dahulu untuk sebentar. Tapi kami pasti akan mengembalikannya untuk Anda. Lagi pula, kekuatan 100 battle domain tidaklah lemah. Meskipun Qin Yi Chen mewakili utusan perang utara, jika hati besi tidak tunduk, pasti akan sulit dan memalukan. Qin Yi Chen tersenyum. Saya harap itu tidak akan terjadi hari itu. Qin Yi Chen sedang dalam perjalanan, dan di baris ini, bahkan ada kenalan lamanya sebagai mitra, Raja Abadi Arktik, Tie Lisan, Yurun Tian, Sui Qitian, Zhou Qingsan. Mereka semua adalah kenalan lama. Mereka saling memandang sambil tersenyum, dan Sui Qitian bahkan lebih emosional. Setelah Qin Brother kembali dari dunia perang selatan, saya hampir tidak mengenal satu sama lain. Pokoknya, aku harus menghormati Qin Immortal Monarch. Kepura-puraan Qin Yi Chen tidak menyenangkan. Guzu, jika kamu melahirkan dengan cara ini, saudara tidak perlu melakukannya. Raja Abadi Arktik berkata, ya, perjalanan ini masih hati-hati. Bagaimanapun, itu berbatasan dengan dunia barat. Jika ada konflik, kita harus memikirkan jalan keluar. Seluruh kelompok menuju 100 battle domain, dan banyak pembangkit tenaga listrik di Northern Warfare mencemooh bahwa hari ini Qin Yi Chen telah memenuhi syarat sebagai pemimpin tim. Ketika Qin Yi Chen dan rombongannya sedang dalam perjalanan, 100 battle domain telah menerima berita. 100 battle domain, kebalikannya adalah Western Frontier Jingyu Domain. Dalam 100 battle domain, ada lebih dari 100 kota. Setiap kota berada di bawah yurisdiksi tuan kota, dan dibagi menjadi 10 komandan besar. Aturan-aturan ini merugikan diri sendiri. Warisan tahun ini sejauh ini. 10 panglima besar semuanya adalah basis kultivasi Raja Abadi. Dipimpin oleh 2 komandan besar. Itu adalah elit di 2 lapisan surgawi. Satu adalah Lu Hong dan yang lainnya adalah Zhao Yang. Pada saat ini, di kota pahlawan terbesar 100 battle domain, aula besar 100 battle city, Lu Hong berdiri dengan tangannya, dan Zhao yang sedang duduk di sebelahnya untuk minum teh. Dan melihat ke salah satu dari 8 kursi di kiri dan kanan, alis Lu Hong sedikit terangkat dengan brokat beludru hitam, berkata, Ye Rui. Mengapa kamu terlambat? Ada saat hening di aula besar, tapi mata tajam Lu Hong menyapu. Beberapa orang tidak berani menyembunyikannya, dan berkata dengan lemah, kamu tuan kota mendengar bahwa utusan kaisar perang sedang mendekat dalam waktu dekat,